Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini marilah kita lanjutkan kembali pelajaran kita di dalam pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim, masih di dalam pasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Wa kadzalika fis shaumi, dan begitu juga di dalam urusan berpuasa. Wa zakati in kana lahu malun wal hajju in wajaba alaih. Jadi intinya di dalam setiap pekerjaan kita itu harus didasari dengan ilmu. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sholat. Sholat itu fardu, maka mempelajari ilmu sholat juga hukumnya fardu. Sholat itu wajib, maka bersuci sebelum sholat, karena bersuci ini adalah syarat untuk melaksanakan sholat, itu hukumnya wajib. Sholat itu wajib untuk menutup aurat, maka ketika kita hendak sholat, kita wajib untuk menutup aurat. Nah, begitu juga wa kadzalika fis shaum, di dalam urusan berpuasa. Ketika kita berpuasa, baik itu puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah, ketika itu juga sebelum kita berpuasa terlebih dahulu kita harus mempelajari, mengerti dan memahami ilmu puasa. Syarat-syaratnya puasa, rukun-rukunnya puasa, hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan lain sebagainya, itu harus kita pahami. Begitu juga wa zakati in kana lahu malun, begitu juga di dalam berzakat. Zakat ini enggak sembarangan, ya. Ada zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan 1 tahun sekali. Setiap kapan? Sebelum takbiran atau sebelum hari raya Idul Fitri. Sebanyak berapa per orang? Sebanyak 3,5 liter. Itu ilmu atau bukan? Itu adalah ilmu. Kalau kita pengen mengeluarkan zakat fitrah tapi sesudah hari raya Idul Fitri, itu namanya bukan zakat fitrah. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah tapi kurang dari 3,5 liter, itu namanya bukan zakat fitrah. Jadi kita mau zakat juga ada ilmunya. Zakat apalagi yang kedua? Yaitu zakat mal, zakat harta. Ada ilmunya? Ada batasannya? Ada nisabnya? Ada. Contoh, misalkan zakat di dalam hewan ternak. Hewan ternak, contoh misalkan apabila kita memiliki hewan ternak, ambil contoh seperti kambing ya, Om Dian ya. Seperti kita memelihara kambing. Itu tidak begitu saja mengeluarkan zakatnya. Ada syaratnya. Ada ketentuannya. Salah satu, nisab, wajib untuk mengeluarkan zakat ketika kita memiliki hewan ternak, yaitu ketika hewan ternak kita itu sampai jumlahnya 40 ekor. Kalau sudah 40 ekor dan sudah sampai kepada 1 tahun dan syarat-syarat yang lainnya, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Sebagai apa? Sebagai zakatnya, yaitu zakat harta yang kita miliki. Begitu juga zakat emas. Apalagi zakat perak. Zakat apa lagi? Zakat di dalam az-zuru. Zuru itu apa? Tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam atau makanan-makanan
pokok watimar, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu ada syarat, ada rukun dan ada ketentuannya. Kita puasa, pengen puasa aja nggak tahu ilmunya. Kita zakat, pengen zakat aja nggak ada ilmunya. Kita pergi haji nih, kita punya harta, sudah mampu, sudah wajib, sudah bisa pergi haji, pengen pergi haji aja nggak ada ilmunya. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kita puasa nggak tahu ilmunya, asal puasa aja. Kita zakat nggak tahu ilmunya, asal zakat saja. Kita pergi haji nggak tahu ilmunya, karena kita mampu, punya harta banyak, pergi haji begitu saja nggak tahu ilmunya, maka ibadah kita itu tidak diterima. Karena apa? Enggak tahu ilmunya, enggak tahu syaratnya, enggak tahu rukunnya, enggak tahu hal-hal yang membatalkan dan lain sebagainya. Itu di dalam urusan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika fil buyu'i in kana yatajiru. Ternyata ilmu itu bukan hanya saja di dalam urusan beribadah kita kepada Allah. Bahkan di sini juga dijelaskan di dalam urusan perniagaan, di dalam urusan perdagangan. Di dalam perdagangan ada penjual dan ada pembeli. Di situ juga kita harus paham. Ya, in kana yatajiru, ketika kita menjadi seorang pedagang, di situ juga kita harus mempelajari di dalam ilmu perdagangan. Ai minat tijarati, yakni yuftaradu ala kulli muslim, yaitu difardukan atas setiap muslim ilmu ma yaqa'u fi mubaya'atihi asyar'iyyah, yaitu untuk mengetahui ilmu apa yang terjadi di dalam perjualannya, di dalam perdagangannya, sesuai atau tidak di dalam ajaran syariat, ajaran agama Islam. Contoh, di dalam berjual beli itu tidak boleh curang. Di dalam perdagangan itu tidak boleh menggorong-goroin orang, tidak boleh ngurangin timbangan dan lain sebagainya. Itu sudah diatur di dalam bab fikih tentang muamalat, yaitu tentang perniagaan, amaliyah kita, pekerjaan kita sehari-hari. Kita pelajarin, wajib untuk kita pelajari. Ya Najwa ya, misalkan Najwa menjadi seorang pedagang, wajib harus belajar bagaimana tata cara menjadi seorang pedagang yang sesuai dengan tuntunan syariat, ajaran agama Islam. Liyataharraza bihi fiha anir riba. Untuk apa kita mempelajari ilmu perdagangan ketika kita menjadi seorang pedagang? Liyataharraza bihi fiha anir riba, supaya kita ini terjaga daripada sifat riba. Tahu riba enggak? Riba itu apa? Siapa yang tahu riba? Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Apa itu riba? Orang yang meminjamkan uang dengan bunga besar. Salah satunya itu saja, garis miring rentenir, itu riba, tidak boleh. Supaya kita terjaga dari perbuatan yang riba, wasyubhat, dan perbuatan yang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu antara yang halal dan yang haram. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurum mustabihatun, dan di antara keduanya, ini halal, ini haram, umurum mustabihatun, itu ada perkara-perkara yang masuk di dalam tentang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak oleh
manusia. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang pedagang, maka ketika itu juga kita harus mempelajari tata cara berdagang yang sesuai dengan ajaran syariat agama Islam, agar supaya diri kita ini terjaga dari dosa, agar supaya harta yang kita dapatkan dari pekerjaan kita itu, baik seorang pedagang, seorang petani, seorang guru, seorang apa lagi, dan lain sebagainya, masing-masing profesinya, agar supaya uang yang kita dapatkan itu menjadi uang yang halal. Contoh, kalau misalkan kita kerjanya gorong-goroin orang, itu duitnya halal apa haram? Duitnya haram, dimakan sama anak istri kita. Tuh, ini hati-hati ya. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula lahu. Setiap darah daging kita nih, darah daging kita nabata minal haram, yang tumbuh dari harta yang haram. Kita diempanin oleh orang tua kita, boleh gorong-goroin orang, boleh nipu, boleh berjudi, dan cara-cara yang haram lain sebagainya. Itu ingat ya. Tumbuh kita makan harta yang haram tersebut menjadi darah daging di dalam tubuh kita ini, panaru aulalahu, maka api neraka itu lebih utama baginya. Artinya apa? Setiap barang, sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, itu pada hakikatnya kita memasukkan api neraka ke dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim diajarkan selain daripada ilmu beribadah, juga di dalam ilmu urusan muamalat. Karena muamalat ini juga masuk di dalam ilmu fikih, tentang ubudiyah satu, tentang muamalat yang kedua, tentang munakahat yang ketiga, dan tentang jinayat yang keempat. Ini semuanya diatur di dalam ilmu fikih. Tidak boleh kita asal-asalan ya, ibadah asal-asalan, ya, berusaha menjadi pengusaha asal-asalan, ya, berdagang menjadi pedagang asal-asalan, bekerja menjadi seorang pekerja asal-asalan. Itu tidak boleh. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Qila li Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu ta'ala ala tusannifu kitaban fi zuhud. Murid-murid daripada Syekh Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, murid-murid beliau bertanya kepada gurunya, wahai guru, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, wahai guru, apakah kamu tidak mengarang satu kitab di dalam urusan zuhud? Apa itu zuhud? Zuhud itu apa? Apa itu zuhud? Apa itu zuhud? Zuhud itu artinya orang yang tidak cinta kepada dunia. Itu zuhud. Artinya apa? Enggak rakus. Bukannya enggak cinta, bukannya enggak doyan. Ya. Artinya enggak rakus dengan dunia, artinya enggak doyan makan barang orang, enggak doyan makan harta orang. Nah, artinya segala sesuatu dia dapatkan dengan cara yang halal. Kemudian dijawab, sannaftu kitaban fil buyu, saya sudah mengarang satu kitab di dalam urusan perdagangan. Artinya apa? Di dalam urusan perdagangan juga kita harus zuhud, menjaga diri kita dari hal-hal yang haram, seperti apa tadi? Curang, apalagi mengurangkan timbangan, membohongi pembeli, apalagi, dan lain sebagainya. Agar supaya apa? Agar supaya harta yang kita dapatkan itu menjadi harta yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.